kita merasakan hadirat Tuhan ya. Indah bersama Tuhan. Hari malam pagi-pagi saya datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang hendak saya sampaikan? Tuhan berbicara bahwa kita anak-anak Tuhan pada pagi hari ini rindu diberkati, dan Tuhan ingin memberkati kita pada pagi hari ini dengan firman. Amin. Firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan kita. Tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, pada pagi hari ini kita melihat bahwa kita ada karena kasih kumurah Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kita melihat bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak ada. Ya, ya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini banyak teman kita yang luar kota. Kita tetap berdoa ya, bagi mereka yang masih di luar kota, masih berperjalanan liburan ya. Pada pagi hari ini kita mau bersuka cita dan kita mau menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 yang ke-7. Raja-Raja pasal yang 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat 1-7 dengan judul konteks firman Tuhan pada pagi hari ini, minyak seorang janda ya. Kita akan baca dan lihat kita sama-sama bagaimana Tuhan bekerja luar biasa melewati seorang janda. Nabi Allah dikatakan bahwa hamba Tuhan ini. Kita akan lihat ayat 1 sampai ke-7. Tuhan, mari kita baca. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau tahu itu, engkau ini tahu, oh hambamu ini tidak itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di dalam rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ke-7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini topik yang kita baca adalah minyak seorang janda. Kita tahu janda ini adalah seorang yang mengasihi Tuhan, sangat sulit dalam kehidupannya. Dia katakan bahwa saya menghadapi tantangan ini. Dia adalah seorang ibu yang tidak bisa berbuat apa-apa, seorang janda dari sahabat Tuhan yang sudah meninggal. Kita melihat bertubi-tubi yang dia hadapi, masalah persoalan yang dihadapinya.
suami meninggal, punya utang, dan sebentar penagih hutang datang dan akan mengambil anaknya sebagai budak. Sebagai manusia yang normal, saya katakan tidak mudah untuk menghadapi tantangan seperti ini. Ini sangat-sangat berat dalam kehidupannya, di mana suaminya sebagai tulang punggung keluarga meninggal. Tapi kita lihat di sini, kenapa dalam perikop ini janda mengingat seorang janda bukan deposito, bukan mobil, bukan kemewahan yang ditinggalkan suami, melainkan sedikit minyak di dalam satu buli-buli yang ada. Kalau kita membahas tentang ini, Bapak Ibu, kok bisa cuma minyak sedikit tapi dibahas di dalam Alkitab, yang menurut kita ini tidak ada harganya. Cuma bulisa sedikit, ya palinglah seliter. Kalau kita bayangkan di sini, saya seliter minyak lah. Dalam buli-buli itu nggak banyak. Tapi ini yang menarik pada pagi hari ini. Kita akan melihat bagaimana hal yang tidak berharga, tapi kalau serahkan dalam tangan Tuhan, kita percayakan kepada Tuhan, maka hal yang tidak berharga menjadi berharga. Amin. Hal yang tidak kelihatan mungkin kita rasakan, wah ini gak ada artinya, cuma segini kok. Tapi Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini, kita mau belajar bagaimana luar biasanya Tuhan bekerja. Hal ini tidak terjadi dengan sendirinya apa yang dilakukan janda itu, sehingga Tuhan membuat mujizat lebih lewat minyak yang sediakan tidak berharga itu. Apa yang kita bisa pelajari dalam kisah ini, Bapak Ibu? Kita akan lihat, kita sama-sama belajar. Saya juga tidak mengerti firman, tapi kita mau belajar sama-sama. Amin. Pada pagi hari ini, kalau saya melihat persoalan seorang janda ini 4 tahun yang lalu, Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan bagaimana seorang ibu, saya teringat dia mengalami masalah yang luar biasa. Kontrakannya sudah habis, uang sekolah anak gak kebayar. Yang miris lagi adalah suaminya berselingkuh. Itu persoalan. Dan pada saat itu saya ditelepon siang-siang jam 12, Pak tolong datang, ada jemaat kita yang ingin bunuh diri. Saya langsung datang, kebetulan ada. Saya datang ke sana, ternyata ibu ini, Bapak Ibu, sudah meminum obat segenggam dan minum lagi obat racun. Dan sudah saya datang di situ sama teman-teman, sudah bergelepar, tapi muntah terus gitu ya. Kebetulan teman-teman minta susu dan diminumin supaya membuang yang sudah dia minum, supaya bisa selamat. Satu komplek, Bapak Ibu, saya ingat satu komplek rame, dan saya disuruh minta bagaimana Pak Gideon, tolong dinasihati ini ibu. Kita menasihati orang yang sedang gak punya masalah gampang, ya kan? Gampang kita nasihati sama gak ada masalah. Tapi kalau saat kita memberikan nasihat pada orang yang mengalami tantangan yang bertubi-tubi, itu masalah bagi kita, siapapun itu. Saya sebagai hamba Tuhan cuma berkata begini, ibu, ingat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dan saya beri
bisikan kepada dia dan ibu-ibu yang lain membantu. Dan dia cuma berkata, Pak, saya ingin mati. Nggak kuat. Sudah tidak kuat, Pak. Bagaimana bisa kuat, Pak? Keadaan saya seperti ini. Tapi saya tetap berkata kepadanya, saya katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Ingat, ada jalan keluar bagi hidupmu. Percaya kepada Tuhan. Jangan engkau berbuat seperti ini. Engkau akan binasa. Ingat, orang yang mati bunuh diri tidak ada tempat di surga. Tempatnya di neraka, Bapak Ibu. Tidak ada tempat bagi orang yang bunuh diri. Tapi pada saat itu kita berdoa dan memberi nasihat. Dia terus minum susu. Susu yang diminum terus dimuntahin. Sekitar 2 jam dan dia sadar. Dan dia sehat kembali. Sampai saat ini dia masih hidup, Bapak itu. Masih hidup. Minum obat, bayangin aja. Segenggam obat apapun dia udah dimasukin di mulutnya. Tapi kabar baik pada pagi hari ini kita belajar. Apa yang kita petik dari pelajaran pada pagi hari ini? Apa yang bisa kita pelajari dari seorang janda ini? Dan dia pertama kita lihat ayat yang pertama. Coba ayat yang pertama dikatakan demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadu hal ini kepada Elis sambil berseru, hambamu ini suamiku sudah mati. Engkau tahu, ini tahu bahwa hambamu ini itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakmu menjadi budak. Bapak Ibu, pertama yang kita pelajari bahwa dia minta pertolongan kepada hamba Tuhan. Dia tidak minta pertolongan dan dia tidak memberitakan persoalannya kepada orang lain. Ini hal yang positif, Bapak Ibu. Hamba Tuhan adalah orang yang diurapi, apalagi Elisa dikatakan dia adalah nabi. Dia tidak memberikan, dia tidak mengeluh kepada orang lain, tetapi dia minta pendapat kepada hamba Tuhan. Dia minta pertolongan kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Tuhan, ini permasalahanku Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Tapi hamba Tuhan, kita percaya saat kita mengadu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti bertindak. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang punya masalah, persoalan yang ada, jangan kita adu kepada orang yang mungkin tidak kita kenal, teman kita. Cukup kita adu kepada Tuhan dan minta pendapat kepada Tuhan. Minyak yang sedikit ini, kita lihat bahwa dia mengadukan persoalan kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat minyak ini menjadi luar biasa. Menjadi mujizat yang tidak bisa kita bayangkan. Sehingga selesai persoalan yang dihadapi karena minyak yang sedikit ini yang tidak berharga. Tapi satu hal yang kita lihat bahwa dia mengadu hal itu dalam kehidupannya, persoalannya kepada hamba Tuhan yang diurapi. Berarti dia mengadu kepada Tuhan. Amin. Mengadu kepada Tuhan. Jangan kita mengadu kepada orang lain, Bapak Ibu. Tempat lain. Kalau kita mengadu ke tempat orang lain, salah-salah nanti kita malah diledekin, malah dicepokin, malah kita bukannya persoalan itu selesai, malah kemana-mana. Harus hadukan persoalan itu kepada Tuhan, supaya Tuhan mengerti persoalan kita, sehingga memberikan jalan keluar
bagi kita. Tidak ada orang yang bisa menolong kita saat kita mengalami hal seperti itu. Hanya Tuhan yang menolong kita. Amin. Tuhan, Bapak Ibu, ingat, percayalah, Tuhan sanggup menolong kita. Karena di dalam Amsal dikatakan demikian, Bapak Ibu. Di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2, Raja Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah akan pertolonganku? Pertolonganku inilah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia mengerti dan dia sanggup untuk menolong kita. Kadang-kadang kita minta pertolongan kepada orang lain, bukan pertolongan yang kita dapat, tapi ejekan yang kita dapat. Pagi hari ini untuk jemaat di tempat ini, saat engkau mengalami persoalan yang berat, datanglah kepada Tuhan dan mintalah doa kepada hamba-hamba yang saudara percayai. Saya percaya tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita mengandalkan Tuhan. Amin. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Yang kedua adalah kita punya ayat yang kedua, Bapak Ibu. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahulah kepadaku apa-apa yang kupunya di rumahmu. Di rumah, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Yang kedua yang kita pelajari adalah kejujuran daripada istri hamba Tuhan ini. Seorang janda ini punya kejujuran yang luar biasa. Dia tidak menutup-nutupi keadaannya. Dia bercerita, aku cuma mempunyai kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Dia jujur katakan, aku tidak mempunyai sesuatu apapun kecuali minyak di dalam buli-buli. Kadangkala kita berdoa tidak jujur kepada Tuhan soal persoalan kita. Ini masalah, Bapak Ibu. Kalau kita mau selesai masalah kita mau jujur kepada Tuhan. Amin. Jujur. Apapun persoalanmu, ceritakan kepada Tuhan. Soalnya kalau kita tidak cerita kepada Tuhan, Tuhan tidak tahu. Sebenarnya Tuhan tahu, tapi Tuhan mau kejujuran hati kita. Dia mau kerjasama dengan kita. Jujur kita kepada Tuhan. Kenapa harus jujur, Bapak Ibu? Ada perkataan mengatakan bahwa kepada 3 orang kita harus jujur. Pertama kepada siapa? Kepada dokter. Kita jujur kepada dokter. Apa sakitmu? Dokter kan cerita, tanya kalau kita ke dokter kan, sakitmu apa? Oh ini. Jujur. Supaya apa? Nggak salah diagnosanya. Supaya dokter nggak salah ngambil keputusan. Ini apa? Sakitnya apa? Rasa apa di dalam tubuhmu? Ceritain. Jujur. Yang kedua, kepada siapa? Kepada pengacara. Kalau kita mau harus jujur kepada pengacara kita. Supaya apa? Supaya kita dibela. Persoalan apa kita, jangan kita tutup-tutupi. Maka pengacara yang luar biasa itu kan kita lihat, makanya dia tahu persoalan kita dan dia bisa membela kita. Kepada siapa? Yang ketiga sama siapa? Kepada hamba Tuhan dan kepada Tuhan. Amin. Saudara kalau nggak cerita kepada hamba Tuhan, nanti salah doanya. Ya, salah doanya. Kita punya persoalan ini, kita cerita salah.
Nanti hamba Tuhan yang berdoa salah, nggak jawab doa kita, nggak dijawab persoalan saudara. Nah, sebab itu perlu kejujuran. Kita jujur sama Tuhan dan jujur supaya persoalan kita selesai. Amin. Ya, kita harus jujur. Apapun yang kita jujur sama suami istri, itu harus jujur. Amin. Ada yang masih nggak jujur sama istri, sama suami? Harus jujur, saudara. Kalau kita nggak jujur, kita nggak diberkati rumah tangga kita. Amin. Masih ada yang disembunyikan. Harus jangan disembunyikan. Ya, mungkin ya mantan dulu belum dikasih tahu, sahabat. Ya kan? Ada mantan, ada calon mantan dulu kan gitu. Ya, jujur. Kita harus jujur. Dan perempuan ini, janda ini jujur, dia cerita. Aku tidak punya apa-apa. Aku cuma sebuah buli-buli yang berisi minyak. Dan Tuhan tahu hatinya. Kalau kita jujur, pasti ada persoalan, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu. Yang ketiga adalah taat melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ketiga coba kita lihat. Lalu berkata Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Yang ketiga, dia taat melakukan perintah Tuhan. Taat nggak gampang menjadi orang yang taat. Nggak gampang, Bapak Ibu. Dia minta kepada hamba Tuhan, kalau bisa ada pendagih hutang datang kepadaku, nanti tolong Bapak tolong bicara supaya ini tidak terjadi, anakku nggak diambil. Pikirannya seperti itu. Tapi pikiran Tuhan beda. Lalu berkata Elisa, pergilah minta bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Dia nggak masuk akal sebenarnya. Orang kok pas saya soal hutang kok suruh ngambil bejana-bejana tetangga. Apa hubungannya gitu loh? Cara logika nggak masuk dia. Gimana sih? Ini hamba Tuhan nggak salah ini gitu. Elisa nggak salah nih. Kok saya disuruh? Tapi dia taat, Bapak Ibu. Jangan sedikit, banyak lagi. Suruh dia ambil seberapa pun, pinjam. Yang sedikit, dia belum mengerti. Tapi nanti kita lihat, perintah ketaatan, kita juga perlu taat. Amin. Kalau mau terjadi mujizat dalam hidup kita, kita perlu ketaatan kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Saya pelayanan di KOT itu selama 13 tahun, Bapak Ibu. Dari koordinator hampir 10 tahun ya kalau nggak salah saya. Koordinator di sana. Saya datang pagi lebih awal dari jemaat lain. Setengah jam saya udah datang. Selama hampir 10 tahun. Dan saya tidak pernah menolak perintah gembala sidang saya, Pak Yohanes. Pak Gideon, tolong doain yang sakit. Pak Gideon, ada yang meninggal. Saya nggak pernah menolak, Bapak Ibu. Saya ingin belajar taat. Sampai hari ini, kalau beliau bilang, Pak Gideon, datang coba layani gimana? Saya datang, Bapak Ibu. Kenapa? Saya merasakan kalau saya taat kepada hamba Tuhannya, saya percaya saya taat kepada Tuhan, maka yang dapat berkat adalah saya sendiri. Amin. Taat, Bapak Ibu. Kalau sudah Tuhan tetapkan kita jadi pelayan, jadilah pelayan yang luar biasa. Percaya
pasti Tuhan melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia pasti memperhitungkan apa yang kita lakukan. Perempuan ini taat, dia lakukan, padahal dia nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Yang keempat, coba yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh, angkatlah. Baru dia tahu. Secara manusia, tetangganya mungkin mencibir, Bapak Ibu. Jangan loh, gak punya apa-apa, kok minjam? Buli-buli banyak amat itu loh. Untuk apa? Kadang-kadang mungkin dia dihina gitu loh, tapi dia merendahkan diri dan rendah hati. Apapun yang Tuhan suruh saya lakukan kok, lakukan, ambil, pinjam, dan pinjam. Dan ternyata tutuplah pintu, kata Elia. Dan di sini kita melihat mujizat terjadi kalau kita ada ketaatan. Amin. Ketaatan. Apapun disuruh, lakukan. Kadang-kala kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, tapi kalau kita percaya, kalau kita taat, pasti Tuhan akan menjaga kita dan melindungi kita dan memberkati kita. Karena di dalam Amsal pasal 22 ayat 4 dikatakan begini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Luar biasa. Orang yang rendah hati, Tuhan berikan kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Kita dihidupkan oleh Tuhan, beri kekayaan, kehidupan. Luar biasa loh orang yang rendah hati. Sebab dia melakukan apapun dia lakukan kok. Nggak bisa ya, enggak. Saya nggak pernah, Bapak Ibu. Bagi dia tolong, saya nggak bilang nggak pernah. Nggak bisa. Enggak, saya lakukan. Kemanapun saya lakuin. Itu. Kita harus rendah hati kalau kita mau melayani Tuhan dan mau diberkati Tuhan. Yang keempat dikatakan. Yang keempat tadi kerendahan hati. Yang kelima ini sekarang tutuplah pintu. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuang minyak itu ke dalam segala bejana. Yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuangnya. Yang kelima, perlu kita percayai dan kita tahu bahwa perlu ada unity dalam keluarga. Kalau saudara dan saya ingin diberkati, Tuhan ingatkan supaya kita ada unity dalam keluarga kita. Amin. Ada kebersamaan, kerjasama yang baik, supaya kita diberkati dalam keluarga. Kalau kita nggak unity, ini luar biasa. Mereka masuk dan anak-anaknya membantu dia, dan terjadi luar biasa, minyak mengalir terus, mengalir. Kalau keluarga yang unity dalam rumah tangga, saya percaya berkat akan mengalir. Amin. Beri kemuliaan begitu. Luar biasa, Bapak Ibu. Cerita ini saya senang sekali. Bagaimana ketaatan, kesetiaan, rendah hati, kerjasama dalam keluarga, unity dalam kehidupan mereka. Dan kita lihat, kalau kita unity dalam keluarga, anak-anak kita diberkati, mereka diberkati, pertumbuhan
kehidupan mereka diberkati. Keluarga, pekerjaan kita, pasti Tuhan berkati berlimpah-limpah. Unity. Yang keenam, coba kita lihat. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Dan ketujuh, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebih engkau serta anak-anakmu. Bapak Ibu, yang keenam dikatakan bahwa dia bekerja dengan sepenuh hati. Dia tidak tanggung-tanggung, ibu ini dengan keluarga, kerja sepenuh hati. Dan terakhir, yang ketujuh kita lihat adalah mereka mengucap syukur atas segala yang sudah Tuhan berikan. Dia datang kepada abdi Allah setelah terjadi yang luar biasa. Dia melihat mujizat itu dan minyaknya ada dan sudah diberkati. Tapi dia datang kepada abdi Allah. Dia katakan, kemudian pergilah memberitahukan kepada Allah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dan lebih engkau serta anak-anakmu. Jadi prioritasnya adalah hutangnya dibayar dulu. Setelah itu baru selesai, sisanya untuk kehidupanmu. Kita kadang-kadang terbalik, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang minta berkat, setelah diberkati, hutang belum dibayar, tapi udah foya-foya dulu. Tapi enggak. Hamba Tuhan ini, istri hamba Tuhan ini, dia datang. Setelah diberkati, dia datang lagi kepada hamba Tuhan. Apa yang harus kukerjakan? Yang dilakukan dengan berkat ini, mengucap syukur. Dia mengucap syukur. Dia berterima kasih kepada hamba Tuhan Elisa. Kadang-kala kita kalau sudah diberkati, ini manusianya udah diberkati lupa kan Tuhan. Udah diberkati lupa, terus duitnya habis untuk foya-foya yang lain-lain. Bukan dengan keinginan kita, bukan keperluan kita yang kita perlui, tapi yang keinginan. Pada pagi hari ini kita belajar dari janda seorang hamba Tuhan ini. Dia percaya kepada Tuhan, dia menyelesaikan persoalannya, selesai. Dia mengadu kepada Tuhan, dan dia mau taat dan setia kepada Tuhan. Dia mau jujur kepada Tuhan. Dia mau rendah diri kepada Tuhan. Dan setelah diberkati, dia mengucap syukur dan berterima kasih. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita mau belajar dari firman pada pagi hari ini, supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan dan bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan. Dan kita mengucap syukur setelah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mengembalikan apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Baik apa yang kau miliki, yang Tuhan berikan, suruh berikan talentamu, skillmu untuk Tuhan, pelayanan Tuhan, berikan kepada Tuhan, karena semua itu milik Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saja yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam, sebelum itu kita akan pujian ya. Boleh musisi bantu saya, soalnya nggak kuat nih suara. Kemarin konser kita di sana, jadi hilang suara saya. Ya,